Halo Sobat Pops, kembali lagi bersama channel kesayangan Anda yang tentunya memberikan informasi-informasi terupdate serta terpopuler. Aksi protes Turki dan tolak Swedia bergabung dengan Aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memanas. Pasalnya demonstrasi yang terjadi di kota Stockholm pekan lalu diwarnai aksi pembakaran salinan Al-Quran. Pada demonstrasi Sabtu 21 Januari 2023 lalu, seorang politisi anti-imigran bernama Rasmus Paludan membakar salinan Al-Quran di dekat kedutaan besar Turki di kota Stockholm. Paludan merupakan pemimpin partai Stamkurs garis keras sayap kanan Denmark. Jika ada membakar bendera LGBT maka akan disebut homofobik. Tetapi jika ada membakar kitab suci, kenapa harus disebut bebas berpendapat? Tidak ada satu agama di dunia yang rela kitab sucinya dibakar dan dijadikan alat untuk bebas berpendapat. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Pops agar kalian tidak ketinggalan informasi serta video menarik lainnya. En başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerini. Seperti diketahui, Swedia dan Finlandia tahun lalu mendaftar untuk bergabung dengan NATO setelah serangan Rusia ke Ukraina. Dan semua 30 negara anggota harus menyetujui tawaran mereka. Namun, Turki mengatakan Swedia khususnya harus terlebih dahulu mengambil sikap yang lebih jelas terkait teroris, terutama militan Kurdi dan kelompok yang disalahkan atas upaya kudeta tahun 2016. Demonstrasi yang dilakukan oleh Paludan dan kawanannya memprotes upaya Swedia masuk NATO dan untuk menunjukkan dukungan bagi Kurdi. Para demonstran membawa spanduk merah besar bertuliskan "Kita semua PKK", mengacu pada Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang di Turki, Swedia, dan Amerika Serikat. Paludan, yang juga berkewarganegaraan Swedia, juga pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu, di mana dia membakar salinan kitab suci Muslim tersebut. Aksi tersebut langsung meningkatkan ketegangan Swedia dan Turki dan membuat geram beberapa negara lainnya. Kementerian Turki mendesak Swedia untuk mengambil tindakan yang diperlakukan terhadap para pelaku dan mengundangnya semua negara untuk mengambil langkah nyata melawan Islamofobia. Kami mengutuk sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami, mengizinkan tindakan anti-Islam ini yang menargetkan umat Islam dan menghina nilai-nilai suci kami dengan kedok kebebasan berekspresi yang sepenuhnya tak bisa diterima. Demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip dari Reuters. Hal yang sama juga disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang memperingati Swedia tidak mengharapkan dukungannya untuk bergabung dengan NATO setelah kejadian pembakaran Al-Quran tersebut. Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan dari kami untuk NATO, kata Erdogan dalam tanggapan resmi pertamanya. Jelas bahwa mereka yang menyebabkan aib seperti itu di depan kedutaan besar negara, kita tidak dapat lagi mengharapkan kebaikan dari kita terkait permohonan mereka untuk menjadi anggota NATO. Komentar keras Erdogan semakin menjauhkan prospek Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO sebelum pemilihan presiden dan parlemen Turki pada Mei mendatang. Turki dan Hungaria adalah satu-satunya anggota NATO yang tidak meratifikasi keputusan bersejarah negara-negara Nordik untuk mematahkan tradisi non-blok militer mereka dalam menanggapi serangan Rusia ke Ukraina. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pun mengancam aksi tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak sopan. Aksi itu juga meningkatkan ketegangan dengan antara Swedia dan Turki. Kebebasan berekspresi adalah bagian mendasar dari demokrasi. Tapi apa yang legal belum tentu sesuai. Membakar buku yang suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak sopan, tegas Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dalam cuitannya. Dia pun bersimpati dan meminta maaf kepada umat muslim di seluruh dunia. Saya ingin mengungkapkan simpati saya untuk semua muslim yang tersinggung dengan apa yang terjadi di Stockholm hari ini, ucapannya. Selain Turki, banyak negara muslim mengatakan mereka marah dengan aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Misalnya Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Begitu juga dengan negara-negara Teluk dan Organisasi Kerjasama Islam. Tindakan penistaan terhadap kitab suci telah melukai dan menodai toleransi beragama. Kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab.
tulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Gereja Ortodoks di Rusia melabeli pembakaran Al-Quran di Swedia sebagai bentuk vandalisme yang tidak bisa diterima. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Departemen Sinode untuk hubungan gereja dengan masyarakat dan media Patriarkat Moskow, Vladimir Legoida. Legoida menjelaskan perjuangan politik seseorang tidak boleh melintasi batasan kemanusiaan dan menyinggung hal-hal suci keagamaan. Pembakaran Al-Quran di dekat kedutaan Turki di Swedia adalah tindakan vandalisme yang tidak dapat diterima, ujarnya seperti dikutip dari kantor berita TASS. Jika ada membakar bendera LGBT, maka akan disebut homofobik. Tetapi jika ada membakar kitab suci, kenapa harus disebut bebas berpendapat? Tidak ada satu agama di dunia yang rela kitab sucinya dibakar dan dijadikan alat untuk bebas berpendapat. Itulah tadi informasi yang dapat kami rangkum dari berbagai sumber. Untuk tetap mendukung channel kesayangan Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Pops, agar kalian tidak ketinggalan informasi serta video menarik lainnya.